kita bebani, misalkan di sini saya punya charger laptop, kita tancapkan, dia naik atau enggak ya. Nah, kita tancapkan, nah dia arusnya menjadi 0,300 ampere. Kemudian dayanya 39,7. Kemudian energinya 16 watt hours. Frekuensinya terbaca 50 Hz, berarti bagus ya. Kemudian power faktornya atau COSPI-nya di sini adalah 0,53. Jadi ternyata DZM kita siap untuk digunakan. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul monitoring listrik. Jadi seperti ini bentuknya. Ini adalah modul PZEM. Kebetulan ini tipenya PZEM 004T. Jadi PZEM sendiri modul monitoring listrik ada yang untuk DC, ada yang AC, kemudian ada yang komunikasi serialnya, artinya untuk mengambil data menggunakan komunikasi serial, ada yang menggunakan Modbus, menggunakan RS485. Jadi ada banyak jenis macamnya. Kebetulan saya di sini jenisnya adalah 004T, yaitu komunikasinya secara serial RX dan TX. Kemudian modul ini jika kita beli itu di dalamnya ada jika kita beli 004T itu ada yang sudah ada casingnya seperti ini. Jadi kelihatan bagus, ada casingnya. Ada yang dalamnya saja. Jadi ada produsen itu yang menjual hanya dalamnya saja, ada yang plus casingnya seperti ini. Kemudian jika kita baca manual booknya di sini dia membaca tegangan antara 80 volt sampai 260 volt. Kemudian resolusinya di sini 0,1 volt. Nanti detailnya bisa dibaca di manual booknya. Di sini dia bisa membaca tegangan, arus, kemudian daya aktif, kemudian power faktor, kemudian frekuensi, kemudian daya aktif. Jadi ada 6 parameter yang dibaca oleh PZEM ini. Nah, untuk detailnya dia sensitivitasnya berapa, kemudian akurasinya berapa persen. Nah, silahkan dibaca di manual booknya. Kemudian untuk rangkaiannya nanti bagaimana ketika saya kepingin mengukur rangkaian dengan bebannya, ini terhubung kemana saja pin-pin ini, kemudian yang ini pin terhubung kemana saja, bisa membaca di manual book di sini. Di sini sudah ada rangkaiannya seperti apa, sudah dijelaskan digambar di manual book di sini. Nah, kebetulan yang 004T ini yang saya beli ada 2 jenis juga, yang 004T, PZEM 004T. Ada yang menggunakan ini sensor CT, sensor arus yang split core, artinya yang bisa dipecah ya. Kemudian ada yang bulat itu bentuknya biasanya ya. Jadi kalau ini kan lebih fleksibel, kita mengukur arus tidak perlu memutus instalasinya, cukup di misalkan ini ada kabel instalasi, jadi cukup bentar saya contohkan cara pemasangannya. Jadi nanti jika pakai ini enaknya ini tinggal dibuka, dicakep seperti ini. Jadi lebih simpel, tidak perlu membongkar kabel ini. Kalau bentuknya bulat kan harus dibongkar kabel ini. Jadi
saya lebih kemarin milih yang split core seperti ini. Jadi harganya selisih memang antara yang sensor arus split core sama yang bulat tadi sensor arusnya. Jadi rangkaian nanti bisa dilihat di manual booknya ini. Untuk uji cobanya, untuk mengetes apakah PZEM yang kita beli ini bisa digunakan atau enggak. Kalau yang seri yang saya beli ini yang komunikasi serial itu biasanya menggunakan nanti dihubungkan dengan USB TTL. Di sini PL berapa ini? PL 2303. Intinya terserah nanti bisa menggunakan USB TTL yang versi lain. Intinya bisa menggunakan USB TTL. Nah, misalkan nih kalian tidak punya USB TTL, hanya punya Arduino, apakah harus beli USB TTL? Nah, itu bisa menggunakan Arduino saja. Jadi tidak perlu beli USB TTL. Jadi untuk membaca atau mengetes PZEM ini bisa digunakan atau tidak, bisa menggunakan Arduino nanti terhubung ke laptop atau komputer. Nanti ada software bawaannya PZEM ini. Jadi apakah ini bekerja atau enggak? Nah, itu nanti kita mencoba hari ini, video ini menggunakan Arduino. Karena tidak semua orang punya USB TTL. Ya sebenarnya harganya murah, tetapi kan kalau punya Arduino ngapain harus beli ya? Nah, Arduino yang digunakan bebas, bisa Uno, bisa Nano, bisa Mega seperti yang saya punya ini. Jadi Arduino yang digunakan nanti bebas. Rangkainya bagaimana jika menggunakan Arduino? Nah, rangkainya bisa dilihat di gambar ini. Ya. Oke, setelah habis ini kita langsung rangkai. Kita coba. Oke, selanjutnya kita tes PZEM ini. Saya menggunakan Arduino Mega. Di sini untuk komunikasi serial, Arduino Mega ini menjembatani PZEM dengan monitor saya, dengan layar laptop saya. Jadi saya memanfaatkan serialnya Arduino Mega. Bagaimana cara menggunakannya? Silakan dirangkai sesuai dengan gambar yang tadi. Jadi komunikasi rangkaian untuk PZEM ke Arduino-nya. Kemudian di monitor kita siapkan Arduino IDE, kita buka, siapkan software kosongan. Biasanya kalau kita klik new ini muncul seperti ini. Nah, kalau sudah silakan diupload ke Arduino. Di sini seperti biasa kita pilih, pastikan dulu boardnya Arduino Mega karena kita menggunakan Arduino Mega. Jika menggunakan Arduino Nano ya pilih Arduino Nano, jika Uno ya Uno, jadi sesuaikan. Portnya adalah COM 3 kebetulan punya saya. Jadi nanti silakan punya teman-teman COM berapa ya disesuaikan ya. Kalau sudah semua settingan baru kita upload. Klik upload ke Arduino-nya. Tunggu sampai proses uploadingnya selesai. Oke, kalau sudah selesai, sudah done uploading, nah kita sudah tidak butuh lagi Arduino IDE, boleh di minimize atau ditutup silahkan. Kemudian yang berikutnya kita buka aplikasi
untuk software bawaannya PZTM. Jadi silakan download di link deskripsi. Ini ekstrak dulu filenya, kemudian buka filenya. Isi dari foldernya ada beberapa, ada 5 file ini. Langkah pertama adalah klik run ini, klik di open, klik 2 kali. Tunggu. Punya teman-teman jika gagal seperti punya saya ini, klik OK saja. Kembali lagi, caranya adalah di run as administrator, klik kanan, kemudian run as administrator. Yes. Maka di sini adalah sudah sukses. Oke. Kalau sudah, maka kita buka aplikasi PZTM 004T Master. Kita buka. Di sini kita set dulu COM-nya. Kebetulan tadi COM-nya adalah COM 3. Maka kita set COM 3. Kita pilih COM 3. Oke. Kemudian kalau sudah, maka kita klik start measure. Mulai untuk pengukuran. Kemudian di sini ada menu clear energy untuk menghapus energi yang tersimpan di PZTM. Kita ukur, kita coba, karena kita kan hanya tujuan kita adalah mengetes apakah PZTM kita ini rusak atau tidak. Kita klik start measure. Seperti ini. Nah, kita hubungkan PZTM ke beban sesuai dengan rangkaian yang ada di manual booknya. Di sini sudah saya rangkai. Saya tancapkan dulu. PZTM-nya violet. Mungkin kabelnya. Silakan cek koneksinya. Pastikan koneksinya sesuai dengan gambar. Kita klik lagi coba. Nah, ini sudah muncul. Tegangannya 230,6 volt. Jadi di stop kontak saya ini tegangannya terbaca 230,7 volt sekarang. Apakah ini akurat? Ya, nanti di video berikutnya kita coba ukur, kita bandingkan dengan menggunakan avometer. Jadi bagaimana tingkat akurasi dari PZTM ini. Oke, tegangan sudah muncul di situ. Kemudian kita cek arusnya. Kita cek arusnya. Nah, di sini terbaca arusnya 0,036. Mungkin di sini arus yang ke PZTM ini ya, terbaca arusnya 0,036. Kita bebani, misalkan di sini saya punya charger laptop. Kita tancapkan, dia naik atau enggak ya. Tancapkan. Nah, dia arusnya menjadi 0,300 ampere. Kemudian dayanya 39,7. Kemudian energinya 16 watt hours. Frekuensinya terbaca 50 Hz, berarti bagus ya. Kemudian power faktornya atau Kospi-nya di sini adalah 0,53. Jadi ternyata PZTM kita siap untuk digunakan. Artinya dia kalau terjadi nanti error jika dihubungkan dengan Arduino, berarti di codingan kita atau wiring kita yang keliru. Jadi demikian untuk testing modul PZTM 004T. Jika ada yang kurang jelas, jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. PZTM yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa digunakan atau tidak.